Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Assalamualaikum. Monggo duduk. Luar biasa Bob doamu Bob. Rabbana la tuzigh qulubana Ba'da idh hadaitana wa hab lana min min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Biar HP fungsinya ngaji juga. Luar biasa. Enggak cuma notif dari Ayang. Ya Allah, artinya apa itu? Rabbana. Saya takut salah kalau ngerti. Coba. Ya Allah, Tuhan kami, jika Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah pada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya Engkau maha pemberi. Insya Allah. Memang Luar biasa. Luar biasa. Win bener ini. Memang salah satu Asmaul Husna itu adalah Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Maka kita mohon kepada Allah agar kita selalu dalam hidayahnya. Sebelum kita bahas Al-Hadi ya, saya akan sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali para pemirsa yang saya banggakan, kita ketemu dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah sambil menikmati sahur pada malam hari ini. Kiai, salah satu asma Allah adalah Al-Hadi. Dan kita kaitkan dengan satu kesadaran bahwa keimanan kita itu naik turun ya. Kadang iman banget, kadang turun banget. Sampai pada satu titik tertentu keimanan kita itu lagi tipis-tipisnya itu. Kenapa kok saya nggak beriman, nggak terlalu yakin lagi gitu. Itu bagaimana caranya dan bagaimana memahami Al-Hadi dalam konteks kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Hadi yang selalu terus-menerus. Bukan kadang-kadang, bukan satu saat tapi saat yang lain, tidak. Terus-menerus memberi hidayah. Jadi Asmaul Husna itu semuanya terus-menerus. Bukan hanya tidak berhenti. Satu detik berhenti, rahmatnya Allah berantakan alam semesta ini. Ya rahmannya terus-menerus, rahimnya terus-menerus, hidayah terus-menerus. Nah, di sini perlu pemahaman yang agak mendalam. Dalam qalbu manusia, dalam hati manusia ada 4 inspirasi. Khawatir bahasa Arabnya. Khawatir. Pertama, khawatir ilahiyah. Inspirasi dari Allah. Dari Allah selalu. Gak pernah putus. Hanya kitanya kadang lagi bertengkar, lagi ambisi, lagi hubbul jah, hubbul mal, lagi cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta harta. Sampai gak terasa bahwa ada khawatir ilahiyah selalu turun ini. Nah, khawatir ilahiyah, inspirasi dari Allah akan membawa petunjuk, akan mengajak kebenaran. Apa yang datang dari Allah pasti mengajak kebenaran, mengajak kebahagiaan, mengajak keselamatan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah selalu mengajak ke pendamaian, keselamatan, kebahagiaan. Nah, terus khawatirlah turun, kita lagi bersih lah, lagi sadar, itulah yang namanya hidayah. Tapi hidayah ini memang absolut haknya Allah. Nabi Muhammad pun ketika pamannya Abu Thalib yang selama hidupnya membela mati-matian keselamatan keponakannya Muhammad, ketika sakaratul maut ditalkin agar mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tidak mau. Sampai mati tidak mengucapkan kalimat tauhid. Nabi Muhammad protes, ya setengahnya apa yang gerundel gitu, kenapa sih Allah, paman saya kok tidak diberi hidayah. Nah, Tuhan menjawab, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa, enggak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, enggak bisa. Allah lah yang punya hak otorita, kebebasan memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Kenapa? Dari khawatir ilahiyah tadi. Khawatir. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan kadang-kadang terenyuh, kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang kan. Itu lebih banyak tidak khusyuknya. Itu khawatirlah ia lagi turun. Maka manusia diberi percobaan agar supaya khawatirnya sadar, sakit,
cilaka, musibah. Itu ingat, kamu tuh makhluk loh. Kamu tuh nggak berdaya apa-apa loh. Jangan sombong. Gitu kira. Kamu tuh nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, nggak punya la haula wala quwata kamu itu, nggak punya apa-apa kamu itu. Kepandianmu terbatas, kekuatanmu terbatas, kemampuanmu terbatas, kecerdasanmu terbatas, syahwatmu juga terbatas. Suaranya terbatas. Iya. Nah, itu merupakan peringatan dari Allah agar kita ingat khawatir ilahiyah. Khawatir ilahiyah. Terus Inspirasi yang dari Allah yang terus menerus. Nah, satu. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Malaikat juga selalu berbisikan pada kita. Selalu berbisikan pada kita. Walaupun nilai kualitasnya beda dengan yang tadi. Nah, selalu manusia ini, malaikat diperintah oleh Allah agar memberi pelayanan, servis kepada manusia. Mengatur alam semesta, hujan, angin, kesuburan, dan seterusnya lah kehidupan ini. Yudabdil amru minas samai ilal ardi. Semua tadbirul alam, manajemen alam semesta ini Allah perintah pada malaikat. Selesaikan ini. Atur laut, angin, hujan, dan seterusnya lah, keindahan. Nah, ketika mendapatkan khawatir malakutiyah, kitanya lagi sadar mendapatkan ilmu. Atau yang paling berkualitas namanya ilmu laduni. Itu yang paling berkualitas. Nah, ilmu laduni yang langsung. Ya, langsung dari Allah. Nah, kalau bahasa ilmu ada 4 nih, ada 4. Insting, feeling, firasat, intuisi. Secara spiritual ilmu itu seperti itu. Ada hanya sebatas gharizah, insting, lemah sekali itu. Praduga, dugaan, ada yang bersifat feeling, lebih tajam. Tapi masih lemah karena dicampuri dengan kemauan, keinginan. Firasat lebih tepat daripada feeling. Yang paling unggul adalah hadas, intuisi. Intuisi. Gus Dur itu selalu pakai intuisi. Itu yang langsung hidayah. Ya, Allah bukan hidayah, ilmu dari malaikat. Ilmu dari malaikat. Namanya khawatir malakuti. Oh iya, yang kedua, khawatir malakuti. Ya, sebelum lanjut kita sapa dulu pemirsa. Jangan ngantuk para pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Pemirsa, tetap bersama saya dan Bobby, dan kali ini luar biasa masih tetap ditemani Al-Mukarram Kiai Said Agil Siraj. Tadi kita sudah membahas khawatir ilahiyah dan khawatir malakiyah. Apalagi ya? Malakutiyah. Malakutiyah. Ya. Yang ketiga, khawatir syaitonnya, satanic inspiration. Apa namanya? Waswasah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Menggelitik, menggoda, ya, menganggap sesuatu indah, padahal tadinya menganggapnya tidak indah, dijadikan indah, namanya waswasa namanya. Contoh misalkan kita tahu maksiat tuh jelek, di tengah jalan kita maunya benar, di tengah jalan ada waswas, menganggap itu baik, itu indah, itu nikmat, itu enak, itu namanya waswasa namanya. Bukan dari rumah niat itu, bukan, dari awal niatnya baik. Maka di sini pentingnya innamal a'malu binniyat. Niatnya baik. Jadi menteri, jadi DPR, jadi presiden, jadi apa saja lah. Jadi kiai pun niatnya harus betul-betul lillahi ta'ala. Nanti di tengah jalan kita manusia lah ya, sering tergoda oleh setan. Apa setan? Zayyanahu syaitan a'malahum. Yang tadinya kita tahu itu jelek, dipoles oleh setan menjadi baik. Kita anggap baik, kita anggap indah, kita anggap nikmat, kita anggap disitulah kebahagiaan atau kemenangan atau keuntungan. Itu namanya waswasah. Gampang. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, lari sudah setan itu. Tapi nanti gelitik lagi. Sekarang digoda kan, telawan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berdoa pada Allah dari godaan setan. Lari setannya sudah. Dan nanti di sana goda lagi. Nggak ada henti-hentinya setan menggoda ini. Ya jadi majrud dam, mengalir seperti alirannya darah dalam tubuh kita. Setan itu menggoda seperti dalam aliran darah. Ya. Nabi Adam pun tergelincir karena digoda setan. Sudah enak-enak di sorga,
Jadi membayangkan kita mengikuti ajakan setan makan buah yang terlarang, dikira indah. Yang tadinya percaya ini adalah larangan. Setelah tergoda setan, menganggap itu indah, itu nikmat, itu enak. Nah, namanya zayyanahu syaitan amalahu. Yang terakhir, khawatir nafsaninya. Nafsani. Ego. Dari awal sudah niat melakukan kejahatan. Jadi kalau ada orang korupsi, sudah direncanakan setengah tahun yang lalu dengan sistem yang sudah diatur. Itu bukan kaudah setan, bukan. Setan pun geleng-geleng kepala itu. Setan insecure gitu. Kalau ada orang membunuh orang, ada orang pembunuh sudah direncanakan. Setan pun geleng-geleng kepala. Saya nggak bisa nih, saya nggak bisa bikin proposal seperti itu, saya nggak bisa kata setan. Ya, ini nafsani. Ini kok lebih canggih dari saya. Ya, iya, malah guru saja ini malah. Apa saja lah, apa saja. Mau membunuh atau mau melakukan kejahatan, maksiat yang sudah merancang dari awal. Ya, itu namanya nafsaninya. Maka Rasulullah bersabda, a'daik nafsu. Musuh yang paling besar, musuhmu yang paling besar adalah hawa nafsumu. Kemauan, keinginan. Ada dua kan? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah angkara murka, saya harus menang. Siapapun saya lawan, saya kalah. Apapun risikonya, apapun akibatnya, apapun konsekuensinya. Harus saya bunuh dia, atau dalam arti yang lebih luas ya, harus saya kalahkan dia. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Yang kedua syahwatiyah, harus kaya. Harus kaya, harus jadi konglomerat, harus menikmat hidup enak, tidur enak, makan enak, rumah bagus, uang banyak. Namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau dua-duanya diminish dengan benar, ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi menteri, apa niatnya? Ya cuma tujuan baik lah ya, untuk membela masyarakat, mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat NU yang kebanyakan fuqara masakin. Maka ghadabiyahnya ganti namanya himmah. Nabi Muhammad orang paling himmahnya besar. Saya harus menang. Para sahabat, para wali, Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Bung Karno, Presiden Soekarno harus merdeka. Itu himmah namanya. Himmah. Datangnya dari apa? Nafsu ghadabiyah yang di-manage dengan baik. Modalnya cuma himmah modalnya. Punya apa? Bung Karno punya apa? Punya duit, punya nuklir. Kiai Hasyim Asy'ari punya duit. Kok NU jadi besar begini? Himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Kalau sudah kaya akan begini. Pokoknya akan kebaikan lah. Akan zakat, akan infak, sedekah, jariyah, hibah, nadar, wakaf dan seterusnya. Akan peduli fakir miskin. Ganti namanya azimah. Para sahabat pun yang kaya banyak. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Berarti kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani, waliullah, beli tanah di Mesir 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada. Rusun, ada tulisannya, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Wali itu, Pak. Ya Kiai Wahab mensosialisasikan NU, uang sendiri itu, muter-muter sampai Palembang. Banten. Palembang jumpa Kiai Kamil Soleh, asli Semarang. Banten Pandeglang, Kiai Abdurrahman, Menes. Bogor, Ajeng Pagentongan. Jakarta, Guru Marzuki Betawi. Cirebon, Kiai Abbas. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Aslami Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok, Kiai Wahab itu. Uang sendiri itu. Di tenaga, pikiran, dan uang. Berarti kaya Kiai Wahab, kaya itu. Dan dermawan. Itu namanya azimah. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Jadi perintah Allah, walaqad katabna fi zabun ba'da dzikr annal ardha lituha ibadiyas solihun. Orang-orang soleh, hamba-hambaku yang soleh harus kaya. Harus kaya. Perintah Al-Quran itu. Azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufa 'alaihim. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Al-Quran itu. Usahakan kamu mati, anak cucu kita menikmati peninggalan harta kita. Nah, semuanya itu perintah-perintah Allah dalam Quran, baik yang mengenai himmah, azimah, tidak lepas dari koridor wahidiyatul asma'il husna. Kesatuan Asmaul Husna yang maha satu tadi.
Wahidiyah, bukan ahadiyah, bukan. Wahidiyah. Wahid. Wahidiyah. Para pemirsa Asmaul Husna, tetaplah bersama kami. Insya Allah berkah. Terima kasih para pemirsa, tetap bersemangat dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kembali ke laptop ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Innaka antal wahhab. Jadi kita memang juga harus terus berdoa agar kita tidak melenceng. Karena setiap perjalanan baik yang sudah kita niatkan, yang ada dalam hati yang paling dalam, bisa teledor. Bagaimana ya kita bisa memupuk hidayah yang ada di dalam kita supaya tidak menipis, karena seringkali keimanan kita itu naik turun. Yazidu wayangkus. Kadang-kadang bertambah sangat kuat, kadang-kadang sama sekali, bahkan bahaya murtad juga akhirnya. Bagaimana Kiai? Ayat itu bukan hanya perintah kita kepada kita. Rasulullah diperintah berdoa itu. Coba. Rasul Nabi Muhammad diperintah membaca doa itu. Apa artinya? Artinya itu pelajaran ya, bahwa iman kita memang ada potensi untuk apa? Goyah. Untuk goyang. Itu namanya waswasul syaitan tadi. Waswasul syaitan. Para sahabat juga terima demikian. Para keraguan lah, minimal ada keraguan, ada apa? Surutnya semangat, kendornya semangat. Terjadi juga di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Diajak perang, ada yang enggan, ada yang sudah kita tunggu aja di dalam kota. Terjadi perang perang Uhud kan, yang akhirnya kalah itu. Karena ada keraguan tadinya. Walhasil semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua hidayah dari Allah. Naik turunnya iman juga kehendak Tuhan. Hidayah dari Allah semua menentukan kita beriman tebal atau beriman tipis, mantap atau goyang. Ketika goyang, kita lagi terjadi godaan setan atau godaan hawa nafsu kita tadi. Sudah kita anggap itu jelek. Tuh setan memoles-moles dianggap itu adalah baik. Itu kan godaan seperti itu, asal waswasa itu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Oleh karena itu, tadi udhkurullah inna dzikra tanfa'ul qulub. Satu lagi apa? Udhkuruni adzkurukum. Udhkuruni adzkurukum. Sering-sering berzikir kepadaku. Zikir bil lisan, la ilaha illallah. Zikir bil qalb, hati kita selalu Allah, Allah, Allah. Menjaga tadi itu. Menjaga iman kita supaya tidak tipis. Maka kita diperintah selalu zikir pada Allah. Bukan harus mengucapkan la ilaha illallah menghadap kiblat di atas sajadah, bukan. Ketika kita mendapat nikmat, ingat Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, ingat Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, ingat Allah. Ternyata zikir pada Allah. Kita mendapatkan jabatan, ingat Allah. Kita mendapatkan kalah pemilu, ingat Allah. Iya, betul. Itu kan gue sendiri. Kalau memang gini, sesuatu yang belum terjadi kayaknya, sepertinya, apa kata saya? Saya rajin lulus, saya malas gagal, nggak lulus. Tapi kalau kita lihat lembaran yang sudah kita lewati, ya Allah, semua biqudrillah. Terus terang saja ya, saya dari pesantren kecil, Kompak Cirebon. Nggak ada bayangan mau jadi ketua PBNU. Kalau Jombang pantas, kalau Jombang. Ya enggak, apa tubuh ireng, apa denanya, apa tabak beras pantas lah. Kempek, pesantren kecil. Ayah saya paling Isyuriah Kabupaten. Izas gitu. Ya itu. Nah, kalau lihat dari lihat lembaran yang sudah masa lalu, semua dengan takdir Allah. Kok kenal dengan Gus Dur di Mekah? Walhasil semuanya diatur oleh Tuhan lah. Kalau belum terjadi kayaknya saya kampanye rajin menang. Tapi semuanya adalah sudah ada tulisan, sudah takdir Allah. Bukan karena Allah yang menghendaki, bukan. Itulah manifestasi dari Asmaul Husna. Nah, itu ya yang salah di situ. Bukan karena kehendak Allah, tapi itu manifestasi. Dan ini beda. Ini penting supaya kita tidak mengkambing hitamkan Allah itu. Ya, ketika kita wah ini kehendak Tuhan. Kamu kok nggak lulus sih kuliah atau kehendaknya Allah. Itu mengkambingkan Allah. Itu namanya fatalisme. Yang benar bagaimana? Pemahaman agar kita tidak mengkambing hitamkan Allah itu. Semua manifestasi
dari Asmaul Husna. Yang paling benar, yang paling benar. Kalau toh mengatakan karena Allah juga bukan berarti mengkambing hitam, tapi ar-ridho bil qismah. Ridho, menerima dengan pandum. Apa bahasa Jawa? Terima ing pandum. Terima pandum. Bukan berarti kita mengambing hitamkan. Kenapa kamu melarat? Kenapa kamu gagal? Allah menghendaki. Tapi betul-betul dari iman yang benar, mengatakan Allah bukan kambing hitam, bukan. Gitu. Kalau orang murtad itu ya, itu masuk dari khawatir yang mana? Ilahiyah, malakutiyah, syaitaniyah. Nafsaniyah juga termasuk nafsaniyah. Sebenarnya kalau kekuatan setan itu lemah sebenarnya. Lemah, masih kuat kita. Tapi kalau kita kalah dengan hawa nafsu, lah itu. Kalau setan masih kuat kita daripada setan. Sebetulnya kita lebih kuat daripada setan. Aduh. Karena kadang-kadang kita jadi setan. Gurunya setan. Makanya sering kumpatan saya. Wah, gawat dunia ini. Gurunya setan. Jadi yang paling penting, pada kesimpulannya yang penting, setiap saat, setiap detik, nggak pernah putus, hidayah Allah selalu turun melalui khawatir ilahiyah. Semua solusi, semua ilmu pengetahuan, kecerdasan, semua turun setiap saat dari malaikat. Namanya khawatir malakutiyah. Itu iman kita seperti itu. Luar biasa para pemirsa. Pada dasarnya kita ini akan terus mendapatkan aliran hidayah dari Allah. Pada dasarnya di situ yang harus kita pahami dan yakini. Tetapi memang Allah dari awal sudah mengingatkan bahwa pada kehidupan kita itu pasti akan terjadi naik turun keimanan kita. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu diperintah dengan doanya Rabbana la tuzigh qulubana. Nabi saja diperintah untuk berdoa agar keimanan yang dimiliki itu tidak pernah dicabut, apalagi kita. Yang yazidu wa yang kisu itu bertambah imannya, kadang-kadang kuat, kadang-kadang sangat menipis. Maka ini harus kita pertebal keimanan kita ini dengan mengingat bahwa Allah saja sudah memerintahkan kita untuk terus berdoa. Di sisi yang lain kita berzikir ya. Berzikir setiap nafas kita, setiap langkah kita. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah, jangan pernah frustasi karena dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi besok 3.30 di Metro TV. Terima kasih Kiai. Semoga manfaat dan berkah. Amin. Amin. Metro TV,